Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 kelas B Teknik Elektro 2012 akan mempresentasikan salah satu materi tugas dari mata kuliah Teknologi Bahan Elektrik dengan judul materi Semikonduktor. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Farhan Abdillah Leksananda, bisa dipanggil Farhan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya Afif Muhammad Nur Fikri, bisa dipanggil Afif. Saya Firman Adendro Sasotio, bisa dipanggil Aden. Saya Dianata Rahman Yuliansyah, bisa dipanggil Tata. Itulah anggota kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Dan materi pertama tentang pengertian umum semikonduktor akan disampaikan oleh Aden. Saya Firman Adendro Sasotio atau Aden akan menjelaskan tentang pengertian dan teori semikonduktor. Selamat menyaksikan. Pengertian semikonduktor. Disebut semi atau setengah konduktor karena bahan ini memang bukan konduktor murni. Bahan-bahan logam seperti tembaga, besi, timah disebut sebagai konduktor yang baik, sebab logam memiliki susunan atom yang sedemikian rupa sehingga elektronnya dapat bergerak bebas. Apabila kita berbicara tentang elektronika, maka tidak akan lepas dari semikonduktor. Memang pada awal kelahirannya, elektronika didefinisikan sebagai cabang ilmu listrik yang mempelajari pergerakan muatan di dalam gas ataupun vakum. Penerapannya sendiri juga menggunakan komponen-komponen yang utamanya memanfaatkan kedua medium ini yang dikenal sebagai vakum tube. Akan tetapi, sejak ditemukannya transistor, terjadi perubahan tren di mana penggunaan semikonduktor sebagai pengganti material komponen semakin populer di kalangan praktisi elektronika. Puncaknya adalah saat ditemukannya rangkaian terpadu pada akhir dekade 50-an yang telah menyederhanakan berbagai rangkaian yang sebelumnya berukuran besar menjadi sangat kecil. Selain itu, penggunaan material semikonduktor juga memberikan fleksibilitas dalam penerapannya. Operasi semua komponen benda padat seperti dioda, LED, transistor bipolar, dan FET, serta op-amp atau rangkaian terpadu lainnya atau solid state didasarkan atas sifat-sifat semikonduktor. Secara umum, semikonduktor adalah bahan yang sifat-sifat kelistrikannya terletak antara sifat-sifat konduktor dan isolator. Sifat-sifat kelistrikan konduktor maupun isolator tidak mudah berubah oleh pengaruh temperatur,
cahaya atau medan magnet. Tetapi pada semikonduktor, sifat-sifat tersebut sangat sensitif. Elemen terkecil dari suatu bahan yang masih memiliki sifat-sifat kimia dan fisika yang sama adalah atom. Suatu atom terdiri atas 3 partikel dasar, yaitu neutron, proton, dan elektron. Dalam struktur atom, proton dan neutron membentuk inti atom yang bermuatan positif, dan sedangkan elektron-elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti. Elektron-elektron ini tersusun berlapis-lapis. Struktur atom dengan model Bohr dari bahan semikonduktor yang paling banyak digunakan, silikon dan germanium, terlihat pada gambar 1.1. Seperti ditunjukkan pada gambar 1.1, atom silikon mempunyai elektron yang mengorbit atau yang mengelilingi inti sebanyak 14, dan atom germanium mempunyai 32 elektron. Pada atom yang seimbang atau netral, jumlah elektron dalam orbit sama dengan jumlah proton dalam inti. Muatan listrik sebuah elektron adalah minus 1,602 kali 10 pangkat minus 19 coulomb, dan muatan sebuah proton adalah plus 1,602 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Elektron yang menempati lapisan terluar disebut sebagai elektron valensi. Aktivitas kimiawi dari sebuah unsur terutama ditentukan oleh jumlah elektron valensi ini. Unsur-unsur pada tabel periodik telah disusun sedemikian rupa berdasarkan jumlah elektron valensinya. Silikon atau Si dan germanium atau Ge berada pada grup 4 karena memiliki 4 elektron valensi pada kulit terluarnya, sehingga disebut juga semikonduktor dasar atau elemental semiconductor. Sedangkan gallium, arsenik masing-masing berada pada grup 3 dan 5, sehingga dinamakan semikonduktor gabungan. Atom-atom silikon yang berdiri sendiri dapat digambarkan sebagai lambang unsur Si dengan 4 buah garis kecil yang terpisah, gambar 1. Oleh karena itu, baik atom silikon maupun atom germanium disebut juga dengan atom tetravalen atau bervalensi 4. Saat atom-atom ini berdampingan cukup, elektron valensinya akan berinteraksi untuk menghasilkan kristal. Struktur akhir kristalnya sendiri adalah dalam konfigurasi tetrahedral, sehingga setiap atom memiliki 4 atom lainnya yang berdekatan. Elektron-elektron valensi dari setiap atom akan bergabung dengan elektron valensi dari atom di dekatnya.
membentuk apa yang disebut ikatan kovalen, seperti terlihat pada gambar 2. Struktur kisi-kisi kristal silikon murni ini dapat digambarkan secara 2 dimensi guna memudahkan pembahasan. Lihat gambar 1.2. Salah satu sifat penting dari struktur ini adalah bahwa elektron valensi selalu tersedia pada tepi luar kristal, sehingga atom-atom silikon lain dapat terus ditambahkan untuk membentuk kristal yang lebih besar. Meskipun terikat dengan kuat dalam struktur kristal, namun bisa saja elektron valensi tersebut keluar dari ikatan kovalen menuju daerah konduksi apabila diberikan energi panas. Bila energi panas tersebut cukup kuat untuk memisahkan elektron dari ikatan kovalen, maka elektron tersebut menjadi bebas atau disebut dengan elektron bebas. Pada suhu ruang terdapat kurang lebih 1,5 kali 10⁻⁻10 elektron bebas dalam 1 cm3 bahan silikon murni atau intrinsik, dan 2,5 kali 10⁻⁻13 elektron bebas pada germanium. Semakin besar energi panas yang diberikan, semakin banyak jumlah elektron bebas yang keluar dari ikatan kovalen. Dengan kata lain, konduktivitas bahan meningkat. Setiap elektron yang menempati suatu orbit tertentu dalam struktur atom tunggal atau terisolasi akan mempunyai level energi tertentu. Semakin jauh posisi orbit suatu elektron, maka semakin besar level energinya. Oleh karena itu, elektron yang menduduki posisi orbit terluar dalam suatu struktur atom atau yang disebut dengan elektron valensi akan mempunyai level energi terbesar. Sebaliknya, elektron yang paling dekat dengan inti mempunyai level energi terkecil. Level energi dari atom tunggal dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Saya, Afif Muhammad Nurfikri, akan menjelaskan tentang materi elektron valensi dan pita energi valensi. Silakan menyaksikan. Di antara level energi individual yang dimiliki elektron pada orbit tertentu, terdapatlah energi yang mana tidak dimungkinkan adanya elektron mengorbit. Oleh karena itu, celah ini disebut juga dengan daerah terlarang. Suatu elektron tidak dapat mengorbit pada daerah terlarang.
tetapi bisa melewatinya dengan cepat. Misalnya, bila suatu elektron pada orbit tertentu mendapatkan energi tambahan dari luar, seperti energi panas, sehingga level energi elektron tersebut bertambah besar, maka elektron akan meloncat ke orbit berikutnya yang lebih luar, yakni dengan cepat melewati daerah terlarang. Hal ini berlaku juga sebaliknya, yaitu apabila suatu elektron dipaksa kembali ke orbit yang lebih dalam, maka elektron akan mengeluarkan energi. Dengan kata lain, elektron yang berpindah ke orbit lebih luar akan membutuhkan energi, sedangkan bila berpindah ke orbit lebih dalam akan mengeluarkan energi. Besarnya energi dari suatu elektron dinyatakan dengan satuan elektron volt. Hal ini disebabkan karena definisi energi merupakan persamaan W sama dengan Q kali V, di mana W sama dengan energi joule, Q sama dengan muatan atau coulomb, V sama dengan potensial listrik atau volt. Dengan potensial listrik sebesar 1 volt dan muatan elektron sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb, maka energi dari sebuah elektron dapat dicari. W sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. 1 volt sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule. Hasil tersebut menunjukkan bahwa untuk membedakan sebuah elektron melalui beda potensial sebesar 1 volt diperlukan energi sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule, atau dengan kata lain, 1 elektron volt sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule. Bila atom-atom tunggal dalam suatu bahan saling berdekatan, atau dalam kenyataannya memang mesti demikian, sehingga membentuk suatu kisi-kisi kristal, maka atom akan berinteraksi dengan mempunyai ikatan kovalen. Karena setiap elektron valensi level energinya tidak tepat sama, maka level energi jutaan elektron valensi dari suatu bahan akan membentuk range energi atau yang disebut dengan pita energi valensi atau pita valensi. Suatu energi bila diberikan kepada elektron valensi, maka elektron tersebut akan meloncat keluar. Oleh karena elektron valensi terletak pada orbit terluar dari struktur atom, maka elektron tersebut akan meloncat ke daerah pita konduksi. Pita konduksi merupakan level energi, di mana elektron terlepas dari ikatan inti atau atom menjadi elektron bebas. Jarak energi antara pita valensi dan pita konduksi disebut dengan pita celah atau daerah terlarang. Seberapa besar perbedaan energi? Jarak energi antara pita valensi dan pita konduksi pada suatu bahan akan menentukan apakah bahan tersebut termasuk isolator, semikonduktor, atau konduktor. Jarak energi adalah energi yang diperlukan oleh elektron valensi untuk berpindah dari pita valensi ke pita konduksi.
Jarak energi dinyatakan dalam satuan elektron volt. Semakin besar jarak energi, semakin besar energi yang dibutuhkan elektron valensi untuk berpindah ke pita konduksi. Pada bahan-bahan isolator, jarak antara pita valensi dan pita konduksi atau daerah terlarang sangat jauh. Pada suhu ruang, hanya ada sedikit sekali atau tidak ada elektron valensi yang sampai keluar ke pita konduksi. Sehingga pada bahan-bahan ini tidak dimungkinkan terjadinya aliran arus listrik. Diperlukan jarak energi paling tidak 5 elektron volt untuk mengeluarkan elektron valensi ke pita konduksi. Pada bahan semikonduktor, lebar daerah terlarang relatif kecil. Pada suhu mutlak 0 derajat Kelvin, tidak ada elektron valensi yang keluar ke pita konduksi. Sehingga pada suhu ini, bahan semikonduktor merupakan isolator yang baik. Beberapa elektron mungkin memperoleh cukup energi termal untuk memutuskan ikatan kovalen dan keluar dari posisi awalnya. Untuk memutuskan ikatan kovalen ini, elektron tersebut mesti memperoleh sejumlah energi minimum. Eg atau sering juga disebut energi band gap. Pada bahan silikon dan germanium, masing-masing Eg-nya adalah 1,1 elektron volt dan 0,67 elektron volt. Elektron yang memperoleh energi minimum ini sekarang berada pada pita konduksi dan dikatakan menjadi elektron bebas. Elektron bebas ini di dalam pita konduksi dapat berpindah-pindah sepanjang struktur. Jumlah aliran elektron pada pita konduksi inilah yang akan menghasilkan arus. Diagram pita energi dapat dilihat pada gambar tersebut. Energi EV adalah energi maksimum dari pita energi valensi. Sedangkan energi Eg adalah perbedaan antara EC dan EV. Daerah antara kedua energi ini disebut sebagai forbidden band gap. Elektron-elektron tidak dapat berada pada daerah ini. Tetapi mereka dapat berpindah dari pita valensi ke pita konduksi apabila memperoleh cukup energi. Unsur yang memiliki energi band gap yang besar, sekitar 3-6 elektron volt, adalah isolator. Karena pada suhu kamar tidak ada elektron bebas yang berada pada pita konduksi. Sebaliknya, unsur yang mengandung elektron dalam jumlah yang sangat banyak pada suhu kamar adalah konduktor. Pada semikonduktor, energi band gap-nya berada pada kisaran 1 elektron volt. Karena muatan total dari unsur adalah netral. Apabila elektron yang bermuatan negatif memecah ikatan kovalennya dan keluar dari posisi awalnya, sebuah ruang kosong yang bermuatan positif
akan terbentuk pada posisi tersebut. Dengan meningkatnya suhu, maka akan lebih banyak ikatan kovalen yang pecah, dan lebih banyak pula elektron bebas maupun ruang kosong positif akan terbentuk. Elektron valensi dengan energi termal tertentu dan berdekatan dengan sebuah ruang kosong dapat berpindah posisi tersebut sehingga terlihat seperti muatan positif yang bergerak di antara semikonduktor. Partikel bermuatan positif ini disebut Hall. Pada gambar 1.4 dilukiskan dengan lingkaran kosong. Pita konduksi dan pita valensi terpisah oleh daerah terlarang. Meskipun hall ini secara fisik adalah kosong, namun secara listrik bermuatan positif karena ditinggalkan oleh energi elektron yang bermuatan negatif. Level energi suatu hall adalah terletak pada pita valensi, yaitu tempat asalnya elektron valensi. Apabila ada elektron valensi berpindah dan menempati suatu hall dari atom sebelahnya, maka hall menjadi terisi dan tempat dari elektron yang berpindah tersebut menjadi kosong atau disebut hall. Dengan demikian, arah gerakan hall seolah-olah berlawanan dengan arah gerakan elektron. Sedangkan pada bahan konduktor, pita valensi dan pita konduksi saling tumpang tindih. Elektron-elektron valensi sekaligus menempati pada pita konduksi. Oleh karena itu, pada bahan konduktor, meskipun pada suhu 0 derajat Kelvin, cukup banyak elektron valensi yang berada di pita konduksi atau elektron bebas. Pada semikonduktor, dua jenis partikel bermuatan ini berjasa dalam menghasilkan arus. Elektron bebas yang bermuatan negatif serta hall yang bermuatan positif. Konsentrasi elektron dan hall adalah parameter penting dalam karakteristik dari sebuah unsur semikonduktor, karena mereka berpengaruh langsung terhadap besarnya arus. Saya Dianata Rahman Yuliansyah akan menjelaskan tentang semikonduktor intrinsik, semikonduktor ekstrinsik, dan sel surya. Selamat menyaksikan materi ini. Semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik adalah sebuah unsur semikonduktor kristal tunggal tanpa atom jenis lain di dalamnya. Pada sebuah semikonduktor intrinsik, kepadatan elektron dan hole adalah sama atau seimbang, karena satu-satunya sumber partikel ini adalah elektron dan hole yang terbentuk secara termal. Untuk itu, kita menggunakan notasi Ni untuk menyatakan konsentrasi pembawa intrinsik, yakni konsentrasi dari elektron bebas ataupun hole.
Rumus untuk nilai Ni ini adalah sebagai berikut, di mana B adalah koefisien yang spesifik terhadap unsur semikonduktornya, Eg adalah energi band gap, T adalah suhu atau temperatur, K adalah konstanta Boltzmann, dan E adalah notasi eksponensial. Nilai B dan E unsur dapat dilihat pada tabel berikut. Konsentrasi intrinsik Ni adalah parameter penting yang sering muncul dalam persamaan-persamaan arus tegangan pada komponen semikonduktor. Semikonduktor ekstrinsik atau semikonduktor tak murni. Semikonduktor ekstrinsik adalah sebuah unsur semikonduktor tak murni, yaitu mempunyai atom pengotor atau atom jenis lain di dalamnya. Semikonduktor ekstrinsik dibagi dua, yaitu semikonduktor tipe N dan tipe P. Semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N dapat dibuat dengan menambahkan sejumlah kecil atom pengotor pentavalen seperti antimoni, fosforus, atau arsenik pada silikon murni. Atom-atom pengotor atau dopan ini mempunyai 5 elektron valensi, sehingga secara efektif memiliki muatan sebesar +5. Saat sebuah atom pentavalen menempati posisi atom silikon dalam kisi kristal, hanya 4 elektron valensi yang dapat membentuk ikatan kovalen lengkap, dan tersisa sebuah elektron yang tidak berpasangan. Dengan adanya energi termal yang kecil saja, sisa elektron ini akan menjadi elektron bebas dan siap menjadi pembawa muatan dalam proses hantaran listrik. Material yang dihasilkan dari proses pengotoran ini disebut semikonduktor tipe N karena menghasilkan pembawa muatan negatif dari kristal yang netral. Karena atom pengotor memberikan elektron, maka atom pengotor ini disebut sebagai atom donor. Secara skematik, semikonduktor tipe N digambarkan seperti terlihat pada gambar berikut ini. Semikonduktor tipe P. Dengan cara yang sama seperti pada semikonduktor tipe N, semikonduktor tipe P dapat dibuat dengan menambahkan sejumlah kecil atom pengotor trivalen seperti aluminium, boron, gallium, atau indium pada semikonduktor murni, misalnya silikon murni. Atom-atom pengotor atau dopan ini mempunyai 3 elektron valensi sehingga secara efektif hanya dapat membentuk 3 ikatan kovalen. Saat sebuah atom trivalen menempati posisi atom silikon dalam kisi kristal, terbentuk 3 ikatan kovalen lengkap.
dan tersisa sebuah muatan positif dari atom silikon yang tidak berpasangan, yang disebut lubang atau hole. Material yang dihasilkan dari proses pengotoran ini disebut semikonduktor tipe P karena menghasilkan pembawa muatan negatif pada kristal yang netral. Karena atom pengotor menerima elektron, maka atom pengotor ini disebut sebagai atom aseptor. Secara skematik, semikonduktor tipe P digambarkan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Kegunaan semikonduktor. Bila dibanding dengan logam, daya hantar listrik semikonduktor lebih kecil. Aliran yang kecil menyebabkan aliran listrik pada semikonduktor mudah dikontrol. Dasar penggunaan semikonduktor adalah terbentuknya sambungan PN atau PN junction apabila semikonduktor tipe P dan tipe N digabungkan. Sambungan ini yang merupakan dasar terjadinya revolusi industri akibat ditemukan transistor oleh William Shockley, John Barden, dan Walter Brattain di laboratorium Bell pada tahun 1948. Selain itu, semikonduktor digunakan untuk membuat sel surya atau solar cell, kemudian penyearah, rectifier atau dioda, kemudian LED, light emitting diode atau light emitting device, yang terakhir untuk photocell CDS. Kegunaan semikonduktor sebagai sel surya. Sel surya atau solar cell terdiri dari dua semikonduktor, yaitu 1. Semikonduktor tipe P yang dibuat dari semikonduktor silikon yang dikotori dengan boron. Yang kedua, semikonduktor tipe N yang diperoleh dari semikonduktor silikon yang dikotori dengan arsen. Dua semikonduktor tersebut disambung seperti pada gambar berikut. Sebelum kedua semikonduktor tersebut disambung, jumlah hole pada pita valensi semikonduktor tipe P lebih banyak dibanding jumlah hole pada pita valensi semikonduktor tipe N. Sebaliknya, jumlah elektron pada pita konduksi semikonduktor tipe N lebih banyak dibanding jumlah elektron pada pita konduksi semikonduktor tipe P. Setelah keduanya disambungkan, maka pada pita valensi akan terjadi Setelah keduanya disambungkan, maka pada pita valensi akan terjadi aliran hole dari semikonduktor tipe P ke semikonduktor tipe N dan sebaliknya, serta aliran elektron dari semikonduktor tipe N ke semikonduktor tipe P dan sebaliknya sampai terjadi kesetimbangan. Pada pita konduksi juga akan terjadi aliran elektron dari semikonduktor tipe N ke semikonduktor tipe P dan sebaliknya sampai terjadi kesetimbangan. Pada keadaan setimbang, jumlah hole yang bergerak dari pita valensi semikonduktor tipe P ke semikonduktor tipe N sama dengan jumlah hole yang bergerak ke arah yang berlawanan. Demikian juga halnya dengan jumlah elektron yang mengalir dari semikonduktor tipe N ke semikonduktor
tipe P dan sebaliknya. Akibatnya, dua proses tersebut, maka pada semikonduktor tipe N akan berkembang muatan positif dan pada semikonduktor tipe P akan berkembang muatan negatif. Dengan kata lain, antara kedua bagian tersebut timbul potensial listrik. Pada sel surya, semikonduktor tipe P dibuat dengan lebih tipis dibanding semikonduktor tipe N. Pada pengoperasian sel surya, bagian yang dikenakan sinar matahari adalah semikonduktor tipe P. Pada waktu sel surya terkena sinar matahari, maka elektron-elektron pada semikonduktor tipe P mendapatkan tambahan energi termal. Elektron-elektron tersebut dapat melewati sambungan PN atau PN junction dan memasuki semikonduktor tipe N. Apabila daya gerak elektron-elektron tersebut cukup besar, maka mereka akan melewati kawat penghantar menuju ke semikonduktor tipe P kembali, sehingga arus listrik yang energinya dapat langsung dimanfaatkan atau disimpan dalam baterai. Jadi, fungsi dari sel surya adalah merubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Silikon yang digunakan pada sel surya selain sebagai kristal tunggal atau single kristal, silikon dapat diperoleh dalam bentuk amorf. Silikon amorf dapat diperoleh melalui deposisi uap silikon. Kemampuan silikon amorf dalam menyerap sinar matahari 40 kali lebih efisien dibanding kristal silikon. Oleh karena itu, sel surya banyak digunakan semikonduktor dengan bahan dasar silikon amorf. Sel surya dengan bahan dasar amorf adalah lebih tahan lama dibanding sel surya dengan bahan dasar kristal tunggal. Di samping itu, silikon amorf dapat dibuat pada temperatur rendah dan dapat didepositkan pada substrat yang harganya relatif murah. Sel surya dengan bahan dasar amorf banyak digunakan sebagai sumber energi pada kalkulator. Harga silikon amorf cenderung semakin murah. Oleh karena itu, pemakaian semikonduktor dengan bahan dasar silikon amorf pada peralatan elektronik yang lain cenderung semakin meluas di masa yang akan datang. Halo, saya Farhan Abdillah Leksananda. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang penyearah atau diode, LED, dan juga fotosel CDS. Silakan didengarkan. Penyearah, rektiver, atau dioda. Penyearah hanya membolehkan arus listrik dari sumber luar mengalir melaluinya pada satu arah, sehingga dapat digunakan untuk mengubah arus bolak-balik alternating current atau AC menjadi arus searah direct current atau DC. Penyearah terdiri dari semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N yang dihubungkan dengan sambungan PN atau PN junction seperti pada gambar. Semikonduktor tipe P yang disambungkan dengan semikonduktor tipe N tersebut membentuk suatu diode. Semikonduktor tipe P dapat dianggap kelebihan hole, sedangkan semikonduktor tipe N dapat dianggap kelebihan elektron.
Simbol umum dioda adalah seperti yang tertera pada gambar. Apabila pada semikonduktor tipe P diberi potensial positif, kutub positif dari sumber, sedangkan semikonduktor tipe N diberi potensial negatif, maka hole pada semikonduktor tipe P akan bergerak menuju sambungan PN, dan elektron-elektron pada semikonduktor tipe N akan bergerak menuju sambungan PN, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada sambungan PN hole dan elektron akan saling memusnahkan, saling meniadakan, atau saling menetralkan. Aliran hole dan elektron ini akan terus berlangsung selama potensial tetap dihubungkan. Aliran inilah yang menyebabkan arus listrik dapat mengalir atau menyebabkan terbentuknya arus listrik. Apabila semikonduktor tipe P dihubungkan dengan potensial negatif, sedangkan pada semikonduktor tipe N diberi potensial positif, maka hole pada semikonduktor tipe P akan bergerak menjauhi sambungan PN, dan elektron pada semikonduktor tipe N akan bergerak menjauhi sambungan PN, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Karena hole dan elektron-elektron yang saling meniadakan, maka tidak ada arus listrik yang mengalir, atau bisa disebut tidak terjadi arus listrik. Selanjutnya, ada beberapa jenis dioda. Yang pertama adalah dioda biasa. Dioda ini dibuat dari silikon yang telah diberi pengotor dan germanium. Prinsip kerjanya seperti pada penjelasan di atas. Yang kedua ada dioda cahaya. Dioda cahaya merupakan dioda yang pada sambungan PN atau PN junction dapat memancarkan cahaya. Misalnya adalah LED. Lalu yang ketiga ada dioda foto. Dioda foto merupakan jenis dioda yang berfungsi mendeteksi cahaya, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Jenis cahaya yang dapat dideteksi yakni inframerah, cahaya tampak, ultra ungu, sampai sinar X. Kemudian yang keempat ada dioda laser. Dioda laser juga bisa disingkat dengan LD atau ILD. Sambungan PN dioda laser menyerupai sambungan PN pada dioda cahaya. Lalu yang kelima ada dioda Zener. Dioda Zener prinsip kerjanya seperti dioda biasa, tetapi arus listrik dapat mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas atau mencapai tegangan rusak semikonduktor. LED. LED atau Light Emitting Diode atau Light Emitting Device merupakan salah satu diode semikonduktor
yang dirancang untuk menghasilkan sejumlah besar cahaya monokromatis yang tidak koheren dengan rentang panjang gelombang yang sempit ketika diberi tegangan maju. LED dan bagian-bagiannya disajikan pada gambar berikut. Arus maju yaitu arus di mana potensial positif, kutub positif atau anoda sumber arus disambungkan pada bagian positif dari LED dan potensial negatif atau kutub negatif sumber arus dihubungkan dengan bagian negatif atau katoda dari LED. Sedangkan cahaya monokromatis tidak koheren, yaitu cahaya dengan rentang panjang gelombang. Artinya walaupun sebagai cahaya monokromatis, tetapi masih memiliki rentang panjang gelombang. Untuk membedakan anoda dan katoda dapat dilihat dari kaki atau tangkai LED, di mana yang bertangkai panjang merupakan anoda atau kutub negatif, sedangkan yang lebih pendek merupakan katoda atau kutub positif. Pada awal penemuan LED hanya terdiri dari warna merah, kuning, dan hijau. Namun sekarang LED yang tersedia bervariasi, mulai dari yang bekerja dengan rentang panjang gelombang sinar tampak, ultraviolet, hingga inframerah. LED yang bervariasi ini dapat diperoleh dengan cara mengganti bahan semikonduktor pada chip LED atau dengan menggabungkan bahan semikonduktor dari warna merah, kuning, dan hijau yang telah diperoleh sebelumnya. Karena warna yang dihasilkan sangat banyak, aplikasi LED kini sangat beragam. Misalnya, menambah keindahan desain interior dan eksterior. Bahkan kini LED dengan cahaya merah dan LED dengan cahaya biru dimanfaatkan untuk membantu melangsungkan proses fotosintesis pada tanaman-tanaman yang ada dalam sebuah ruangan. Bila dibanding lampu pijar, LED memiliki keunggulan. Di antaranya, dengan arus yang rendah, cahaya yang dihasilkan lebih banyak dibanding lampu pijar. Lalu, LED juga tidak mudah rusak, sebab dirancang dalam bentuk padat. Sedangkan lampu neon atau lampu pijar rapuh dan mudah rusak. Lalu yang ketiga, waktu pemakaian LED lebih lama karena tidak ada filamen yang terbakar, di mana penambahan gas seperti CO2 atau pengaturan tekanan tidak diperlukan. Dan yang terakhir, cahaya yang dihasilkan LED lebih terfokus ke satu arah, sehingga dalam hal-hal tertentu hal ini sangat menguntungkan. LED selain sebagai sistem pencahayaan dimanfaatkan pula sebagai sensor dan digunakan pula pada peralatan elektronik seperti remote control. Chip LED yang dibungkus menggunakan bohlam plastik pada umumnya mempunyai tegangan rusak yang relatif rendah. Bila diberikan tegangan beberapa volt ke arah terbalik, akan menyebabkan sifat isolator searah LED jebol, sehingga arus dapat mengalir ke arah sebaliknya. Warna berbagai LED dengan panjang gelombang masing-masing LED serta penyusunnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Dari tabel tersebut, kita sudah bisa mengetahui warna berbagai LED dan panjang gelombang masing-masing serta bahan semikonduktor penyusunnya. Selanjutnya ada photocell CDS. Photocell CDS biasa juga disebut dengan fotoresistor atau fotokonduktif atau juga LDR, yaitu Light Dependent Resistor. Merupakan salah satu detektor cahaya yang sangat peka terhadap perubahan intensitas cahaya yang mengenai permukaannya. Photocell CDS terbuat dari bahan semikonduktor cadmium sulfida yang ditempelkan di atas keramik dengan diameter dari 5 hingga 25 mm. Bagian-bagian photocell detektor bisa dilihat pada gambar berikut. Prinsip kerja photocell CDS sebagai detektor adalah perubahan nilai resistansi atau hambatan photocell berbanding terbalik dengan intensitas cahaya yang mengenai permukaannya. Jika dihubungkan dengan multimeter atau avometer, CDS menjadi konduktor yang buruk, atau CDS memiliki resistansi besar pada saat cahaya gelap atau redup. Dan sebaliknya, CDS menjadi konduktor yang baik, atau CDS memiliki resistansi kecil pada saat cahaya terang. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili seluruh teman-teman saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, karena tak ada gading yang tak retak. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari pertama Bisa dipanggil Tata. dan saya sendiri bisa dipanggil Farhan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi dan materi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Saya Afif akan menjelaskan apa yang telah tadi dijelaskan. Telah. Saya Afif Muhammad Nur Fikri akan menjelaskan